Sahabat dan kerabat MDS, rekan-rekan sekalian dimanapun berada, pada kesempatan ini saya hendak melanjutkan tentang materi atau pembahasan mengenai tindak pidana politik yang merupakan bagian dari kajian kebijakan hukum pidana pada umumnya. Jika kemarin dalam video saya sebelumnya saya membahas mengenai dasar-dasar atau pengantar kebijakan hukum pidana terkait dengan tindak pidana politik, maka pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan dengan membahas mengenai kebijakan hukum pidana saat ini dan yang akan datang. Saat ini bicara tentang KUHP yang masih berlaku, yaitu undang-undang yang diwariskan oleh Belanda, ya, KUHP, Wetboek van Strafrecht, dan yang masa mendatang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi saya akan membahas mengenai dua hal tersebut di dalam video ini. Jadi saya masuk dulu ya, yang pertama mengenai kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana politik saat ini. Ada banyak sekali pasal di dalam KUHP kita yang memasukkan tindak pidana politik di dalam pembahasan ataupun di dalam pasal-pasal. Setidaknya saya mencatat itu dimulai dari pasal 104 sampai dengan pasal 129. Jadi cukup banyak ya rekan-rekan sekalian. Meskipun biasanya yang paling dominan itu adalah pasal 107 mengenai makar. Ini sering dipersoalkan oleh rekan-rekan aktivis, oleh teman-teman mahasiswa, oleh orang-orang yang mengkritik pemerintah. Ya, pasal ini sering dipergunakan sebagai pasal sapu jagat untuk membungkam kritik, ya, untuk membungkam masukan, sehingga kadang-kadang pasal ini digunakan. Tapi teman-teman sekalian, sebenarnya ada banyak varian, ada banyak hal yang dibahas di dalam pasal-pasal terkait dengan tindak pidana politik yang berlaku dengan KUHP kita, yang berlaku di KUHP kita saat ini. Oleh karena itu, saya tidak ingin membahas pasal demi pasal, karena pasti akan menyita waktu dan tidak efektif juga dalam penyampaian saya pada saat ini. Namun yang ingin saya sampaikan bahwa tindak pidana politik itu memang cukup menjadi perhatian bahkan sejak zaman kolonial. Bahkan sejak kita belum merdeka sudah digunakan pasal-pasal yang menyasar atau yang membuat orang-orang, ya, yang anti kritik, yang sedang berkuasa bisa membungkam orang-orang yang mengkritik dia. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, dari ruang lingkup di dalam pasal-pasal itu, perlindungan terhadap negara dimanifestasikan dalam bentuk perlindungan terhadap kepentingan atau benda hukum atau rechtsgoed. Jadi perlindungan terhadap keutuhan dan kedaulatan negara itu dimanifestasikan, diejawantahkan di dalam perlindungan terhadap benda-benda hukum. Apa saja benda-benda hukum itu? Apa saja yang menjadi subjek hukum? Yang pertama, presiden dan wakil presiden. Jadi dari seluruh pasal yang saya sebutkan tadi, dari pasal 104 sampai dengan pasal 129, Anda bisa baca dalam KUHP yang sekarang berlaku. Itu saya simpulkan rechtsgoednya atau kepentingan dan benda hukumnya. Yang pertama itu presiden dan wakil presiden. Kejahatan terhadap presiden dan wakil presiden bisa dikaitkan dengan tindak pidana politik dan masuk di dalam delik pidana yang mengatur itu. Kemudian yang kedua, keutuhan integritas wilayah negara. Dalam hal ini adalah wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, pemerintahan pada umumnya. Yang keempat, rahasia negara dan militer. Yang kelima, kenetralan negara. Yang keenam, keamanan nasional. Dan yang ketujuh, ideologi negara. Jadi ada 7 subjek, ada 7 benda hukum yang diprotek, yang dilindungi. Dan jika kita menyerang salah satunya, jika terbukti
ada orang yang mempersoalkan atau ingin mengganti atau ingin meniadakan atau apapun bentuknya yang mengancam ketujuh benda hukum ini, maka dia bisa dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana politik. Berikutnya, kita akan lihat kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana politik di masa mendatang. Berarti kalau sudah bicara di masa mendatang, maka saya bicara mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP yang baru. Nah, di dalam KUHP kita yang baru, rekan-rekan sekalian, tindak pidana terhadap keamanan negara dimuat dalam pasal 212 hingga pasal 263 KUHP bab 1 yang terdiri dari 5 bagian. Jadi KUHP yang baru sudah langsung membagi dalam 5 bagian, yaitu bagian yang pertama adalah tindak pidana terhadap ideologi negara. Itu buku pertama atau bab pertama. Kemudian yang kedua adalah tindak pidana makar. Kemudian buku ketiga atau bab 3, bagian kelima dari bab 1 ini bab 1 yang terdiri dari 5 bagian, ya. Kemudian bagian ketiga adalah tindak pidana terhadap pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat adalah tindak pidana terorisme. Nah, saya sendiri melihat bahwa mengadopsi tindak pidana terorisme, padahal kita sudah punya undang-undang anti teror, ya. Tapi kemudian dalam KUHP di bab 1 bagian keempat itu rupanya dibahas mengenai tindak pidana terorisme. Kemudian bagian kelima, tindak pidana terhadap penerbangan dan sarana penerbangan. Nah, ini menarik ini untuk kita dalami. Kenapa tindak pidana terhadap penerbangan dan sarana penerbangan masuk ke dalam ruang lingkup tindak pidana politik. Dalam buku 2 bab 1 dimasukkan delik-delik yang relatif baru. Misalnya, larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, dan larangan mendirikan organisasi yang berdasarkan ideologi tadi. Ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Baik di dalam maupun di luar negeri. Dilarang untuk warga negara menyebarkan larangan mengenai hal-hal yang saya sebutkan tadi. Mengenai delik dengan melawan hukum, meniadakan atau mengganti Pancasila. Ini juga termasuk di dalamnya. Kemudian mengenai delik sabotase terhadap instalasi negara atau instalasi militer, dan juga sabotase dengan tindakan menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sabotase terhadap sayur mayur misalnya, ya, terhadap bahan pangan, itu bisa dikategorikan sebagai kejahatan politik. Kemudian mengenai tindak pidana menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital. Yang dalam KUHP baru mengenai besarnya ancaman pidana, perlakuan tindak pidana politik dapat dikatakan sama untuk tiap deliknya, seperti kebijakan formulasi pidana yang baru untuk menghindari disparitas pemidanaan. Jadi ada semacam kesamaan pemahaman, kesamaan definisi, meskipun pasalnya berbeda. Untuk apa? Untuk menghindari disparitas pemidanaan. Nah, diatur juga tentang tindak pidana maksimal dan tindak pidana minimal khusus bagi tiap-tiap tindak pidana yang termasuk berat dan sangat berat atau sangat serius. Selain itu juga dilengkapi pencantuman pidana dengan sistem kategori sesuai dengan bobot tiap tindak pidananya. Misalnya, pasal 104 KUH pidana, ancaman pidananya adalah pidana mati atau seumur hidup, atau pidana paling lama 20 tahun, sama halnya dengan pasal 215, konsepnya di mana ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling singkat 5 tahun. Yang membedakan, di dalam konsep dicantumkan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Jadi, menarik, di dalam KUHP yang baru itu ada ancaman minimumnya. Di dalam KUHP yang lama biasanya hanya
ancaman pidana maksimal, ya kan? Nah, 20 tahun, maksimal seumur hidup, maksimal hukuman mati. Tapi tidak ada minimalnya. Nah, di KUHP yang baru ada minimalnya. Jadi jangan berharap bila Anda melakukan tindak pidana politik dan unsur-unsurnya memenuhi, jangan berharap bebas. Pasti ada minimalnya, ada 5 tahun tadi. Seringan-ringannya. Kemudian dalam KUHP baru dihilangkan rumusan kesengajaan dalam suatu perbuatan. Mengacu kepada suatu kenyataan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika orang tersebut melakukan perbuatan dengan sengaja. Jadi semua rumusan tindak pidana di dalam KUHP baru dianggap dilakukan dengan sengaja. Jadi pembuat undang-undang negara langsung mengejas bahwa ada mens rea, ada kesengajaan, ada niat jahat dari pelaku tindak pidana politik. Kecuali pasal-pasal tersebut menentukan dengan tegas bahwa tindak pidana ini dilakukan dengan kealpaan dapat dikenakan pidana. Hal ini adalah alasan pembenar seperti dalam pasal 31 dan pasal 35 KUHP baru. Jadi harus disebutkan secara tegas di dalam pasalnya bahwa itu adalah perbuatan yang tidak disengaja atau karena kealpaan. Kalau tidak disebutkan secara tegas di dalam pasal itu, maka negara, hakim, jaksa, polisi, penegak hukum harus menganggap bahwa pelaku tindak pidana politik melakukannya dengan sengaja. Dia tidak bisa berhilah bahwa dia hilaf, dia lupa, dia alpa, ya, kecuali disebutkan secara tertulis, ya, secara tersurat di dalam pasal tersebut. Itu kira-kira rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai pengaturan KUHP yang berlaku sekarang dan yang akan berlaku di masa yang akan datang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP. Saksikan terus perkembangan-perkembangan hukum yang akan di-sharing di dalam channel YouTube ini, dan mari bantu channel ini terus berkembang lewat komen, like, dan subscribe. Terima kasih.